Are you down with it? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be there, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Sarah Sylvia. Aku bersama dengan 4 rekan aku. Ada Fakil Kamal, Nafiri Syalamita Walanda, Siti Nurinda Fatmawati, dan Siska Eliza. Kita bakalan bahas mengenai Executive Information System. Apa itu Executive Information System? Kira-kira ada yang tahu nggak? Nah, untuk lebih lanjutnya, tonton video ini sampai selesai agar kita tahu apa itu Executive Information System. Sebelum memasuki pembahasan yang pertama, aku akan menyampaikan pembukaan mengenai Executive Information System. Dengan berkembangnya teknologi informasi mengubah manusia dalam menyelesaikan pekerjaannya. Namun tidak hanya pekerjaannya saja, tetapi juga dalam segala aspek kehidupan manusia, seperti pada saat pencarian informasi, pengambilan keputusan, membuat penilaian, dan perkiraan untuk perencanaan atau pengendalian. Sistem perusahaan yang terkomputerisasi akan meningkatkan kinerja bagi pegawai, di mana dapat memudahkan pegawai dalam proses pengoperasian dan akses data. Executive Information System memberikan kemudahan kepada manajer senior untuk pemantauan kerja, penyimpanan data, penginformasian, serta analisa untuk pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya memasuki pembahasan yang pertama, yaitu pengertian Executive Information System yang akan dijelaskan oleh Fakil Kamal. Pengertian Executive Information System atau AIS. Apa itu AIS? AIS adalah jenis sistem informasi yang dirancang khusus untuk memberikan akses cepat dan mudah kepada informasi yang relevan bagi para eksekutif senior di sebuah perusahaan. AIS menyediakan data internal dan eksternal yang diperlukan untuk membuat keputusan strategis yang tepat. Melalui AIS, para eksekutif dapat dengan cepat menganalisa informasi penting dan melacak kinerja perusahaan secara keseluruhan. Hai, aku Nafiri dan di sini aku bakal jelasin komponen utama Executive Information System. Yang pertama ada perangkat keras atau hardware. Nah, di dalam perangkat keras ini terdapat 4 komponen penyusun yang sangat diperlukan, antara lain perangkat untuk input, untuk output, unit untuk memproses secara sentral, dan juga penyimpanan data. Kemudian gak hanya itu nih, perangkat keras ini biasanya didukung oleh local area network secara penuh, terutama pada sebagian produk sistem informasi eksekutif yang ada pada jaringan workstation yang ada. Kemudian yang kedua ada perangkat lunak atau software. Selain perangkat keras, perangkat lunak juga tersusun atas 4 komponen utama, antara lain teks, basis data, grafis visual, maupun basis model yang berasal dari sistem informasi eksekutif itu sendiri. 3. Ada antarmuka pengguna atau user interface. Antarmuka pengguna memiliki tugas penting dalam sistem informasi eksekutif ini, terutama dalam mendapatkan data yang bersifat relevan yang nantinya dapat digunakan untuk memperoleh keputusan yang efektif. Nah, oleh karena itu, biasanya komponen yang satu ini menjadi jantung bagi para pengembang untuk tahap pengembangan sebuah perangkat lunak. Yang keempat, ada telekomunikasi. Nah, komponen yang terakhir ini juga memiliki peran yang tak kalah penting, yang mana tugasnya adalah mengatur dan mengelola sistem informasi yang berbasis jaringan dalam menciptakan sebuah struktur jaringan yang kuat dan bisa diandalkan. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh teman saya, Emma. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup dan fungsi Executive Information System. Apa sih yang mencangkup berbagai aspek yang mendukung pengambilan keputusan strategis di tingkat eksekutif? Berikut adalah ruang lingkup dan fungsi utama AIS. Yang pertama adalah analisis data. AIS mengumpulkan, mengintegrasi, dan menganalisis data dari berbagai sumber internal dan eksternal organisasi. Ini mencakup data operasional, keuangan, pelanggan, dan pasar untuk memberikan wawasan mendalam tentang kondisi bisnis saat ini dan tren di pasar. Yang kedua adalah pelaporan eksekutif. AIS menyediakan laporan dan analisis yang disesuaikan dengan kebutuhan eksekutif. Ini termasuk dashboard eksekutif, ringkasan kinerja bisnis, grafik dan visualisasi data, dan metrik
kunci yang digunakan untuk memantau kesehatan bisnis secara keseluruhan. Yang ketiga adalah pengambilan keputusan strategis. Fungsi utama ACE adalah mendukung pengambilan keputusan strategis di tingkat eksekutif. Ini dilakukan dengan menyediakan wawasan yang mendalam tentang kondisi bisnis dan lingkungan eksternal, memungkinkan eksekutif untuk membuat keputusan yang tepat dan berorientasi pada data. Yang keempat ada pemantauan kinerja. ACE memungkinkan eksekutif untuk memantau kinerja bisnis secara real time dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi. Ini memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi masalah potensial atau peluang pertumbuhan lebih awal dan pengambilan tingkat yang sesuai. Yang kelima ada integrasi dengan sistem lain. ACE berintegrasi dengan sistem lain dalam organisasi, termasuk sistem manajemen keuangan, sistem manajemen sumber daya manusia, dan sistem manajemen rantai pasokan. Ini memastikan konsistensi data dan memungkinkan akses yang mudah ke informasi dari berbagai sumber. Yang keenam ada manajemen resiko. ACE membantu eksekutif dalam mengelola risiko bisnis dengan memberikan visibilitas yang lebih besar terhadap risiko yang ada dan potensial. Ini dapat meliputi identifikasi risiko, evaluasi dampaknya, dan mengembangkan strategis mitigasi yang efektif. Yang terakhir yaitu pemantauan tren pasar. ACE memungkinkan eksekutif untuk memantau tren pasar, persaingan, dan perubahan regulasi yang dapat memengaruhi bisnis mereka. Ini membantu mereka dalam merencanakan strategi bisnis jangka panjang dan mengidentifikasi peluang pertumbuhan baru. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan Executive Information System yang akan dijelaskan oleh Siska. Kelebihan Executive Information System yang pertama, mempermudah para eksekutif untuk menggunakan pengalamannya dalam dunia komputer. Yang kedua, menyediakan pengiriman tepat waktu dari keterangan rangkuman perusahaan. Nomor 3, keterangan yang disediakan semakin mudah dimengerti. Nomor 4, biasanya menawarkan efisiensi untuk membuat keputusan. Nomor 5, melakukan penyaringan data untuk manajemen. Nomor 6, meningkatkan pemeriksaan keterangan. Dan yang terakhir, nomor 7, dapat mengakses dan memadukan jangkauan data internal dan eksternal yang bersifat luas. Terakhir ada kekurangan Executive Information System. Yang pertama, memiliki fungsi yang terbatas, tidak dapat melakukan perhitungan kompleks. Yang nomor 2, pada perusahaan kecil mungkin membutuhkan biaya lebih untuk membuat implementasi. Dan yang terakhir nomor 3, karena sistemnya besar terhitung cukup sulit untuk mengaturnya. Terima kasih. Dari apa yang telah disampaikan oleh rekan kita tarik kesimpulan bahwa Executive Information System ini sangat berguna dan memiliki fungsi bagi kinerja pekerja dan perusahaan. Executive Information System memiliki kelebihan dan kekurangan yang bergantung pada cara penggunaan dan kebutuhan perusahaan. Meskipun memiliki kekurangan, Executive Information System ini tetap menjadi alat yang berguna bagi eksekutif dalam pengambilan keputusan yang strategis dan pemantauan kinerja bagi organisasi secara efektif. Telah usai sudah pembahasan materi Executive Information System. Semoga dari apa yang telah kita sampaikan dapat menambah ilmu dan pengetahuan bagi kita semua. Dan kita ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang udah nonton. See you next video and bye-bye.